Oke, selanjutnya kita masuk ke modul terakhir. Di sini kita masuk ke modul 13 dan modul 14. Di modul 13 dan 14 ini itu sama, yaitu aplikasi integral pada volume benda putar. Nah, tapi di sini yang beda itu di metodenya. Kalau di modul 13, kita menghitung volumenya menggunakan metode cakram dan metode cincin. Terus kalau di modul 14 ini itu kita menggunakan metode kulit silinder atau kulit tabung. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan metode kulit silinder. Nah, terus dari 3 metode ini itu yang mana nih yang sering dipakai di UAS? Nah, biasanya yang sering kita pakai itu di metode cakram. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari soal tahun 2020, 2021 sampai dengan tahun 2023 itu kita bisa menggunakan metode cakram aja gitu. Jadi nanti kita akan lebih banyak ke membahas metode cakram. Sekarang kita coba masuk ke metode cakram. Nah, di sini metode cakram itu ini tuh bentuknya itu kayak piringan ya. Jadi bentuknya itu membentuk cakram gitu. Terus di sini ada metode cincin. Kalau metode cincin itu piringannya itu bolong ya di tengahnya. Jadi membentuk cincin. Terus di sini ada metode kulit tabung atau kulit silinder. Jadi dia tuh membentuk tabung gitu ya. Jadi tabung itu kan kayak gini ya. Ini bentuk tabung. Nah, gitu. Nah, terus kita menghitung itu di bagian kulitnya gitu. Nah, di sini kalau metode cakram itu biasanya ini tuh ada satu kurva ya. Ini tuh biasanya satu kurva. Nah, kalau metode cincin ini tuh ada 2 kurva. Gitu. Ada 2 kurva. Nanti kurva yang atas dikurang sama kurva yang bawah. Mirip di bagian luas ya. Jadi nanti kurva atas dikurang sama kurva bawah gitu. Nah, kemudian untuk kulit tabung nanti kita coba lihat lah ya. Kalau masih ada waktu kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke metode cakram. Nah, di sini misalkan saya punya fungsi fx. Nah, fungsi fx itu membentuk kurva lengkungan kayak gini. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba ambil partisi, kita ambil salah satu persegi panjang. Oke. Kita ambil salah satu persegi panjang yang mana nilainya ini tuh delta x ya. Kita udah tahu di bagian luas kalau ini tuh nilainya delta x. Nah, kemudian si batang persegi panjangnya ini itu saya putar terhadap sumbu x. Oke. Jadi kita putar nih. Jadi ini kan batang persegi panjang kita ya. Ini batang persegi panjang kita. Terus diputar. Maka kalau diputar ini tuh kan akan membentuk seperti cakram ya. Jadi kalau ini kita putar kayak gini, ini akan membentuk cakram ya. Membentuk cakram. Gini. Jadi kalau ini kita putar dia akan membentuk cakram kayak gini. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ini itu cakramnya memiliki jari-jarinya itu fx gitu. Jadi di sini jari-jari cakramnya itu fx gitu ya. Jadi jari-jarinya itu ketinggian dari sini sampai ke atas ini. Nah, atas ini itu kan fungsinya ya. Jadi lengkungan ini itu kan merupakan fungsinya, fungsi fx. Makanya jari-jarinya ini itu sama dengan fx karena ketinggian dari sini sampai sini gitu. Nah, kemudian terus untuk menghitung volumenya itu gimana? Jadi kalau kalian masih ingat volume itu sama dengan luas dikali ketinggian gitu ya. Jadi volume itu luas dikali ketinggian. Nah, luas di sini kalau kita lihat di cakram ini kan membentuk lingkaran ya. Berarti luas lingkaran. Oke. Jadi ini tuh merupakan luas lingkaran. Gitu. Terus dikali ketinggian ya. Ketinggian. Nah, luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu kan pi r pangkat 2. Gitu ya. Jadi luas lingkaran itu pi r pangkat 2. Nah, terus ketinggiannya itu apa? Ketinggian itu kan h ya. Hanya itu delta x di sini. Jadi ketinggiannya itu delta x gitu. Nah, terus sama dengan pi. Nah, kita lihat r ini apa nih? R ini kalau kita lihat dari sini r itu kan fx. Jadi di sini itu fx dipangkatkan 2. Nah, ini delta x gitu. Nah, ini merupakan volume partisi kecil ini, makanya di sini delta V gitu. Terus kalau pengen menghitung volume keseluruhannya gimana? Berarti tinggal kita integral aja gitu ya. Jadi volume itu sama dengan integral yang ini P, terus di sini tuh Fx dipangkatkan 2 dikali dengan delta X-nya menjadi dx. Gini. Nah, terus kita lihat batasnya. Batasnya ini kan kalau kita lihat dari sini ya, dari
0 sampai A. Jadi batasnya itu dari 0 sampai A gitu. Jadi ini rumus volumenya gitu. Kalau kalian lihat di modul, rumus volumenya itu ini gitu. Jadi Pi Fx pangkat 2 dx. Terus Pi-nya ini karena konstanta bisa dikeluarin gitu. Jadi di sini volumenya sama dengan Pi integral 0 sampai A Fx pangkat 2 dx gitu. Nah, ini untuk menghitung volumenya gitu. Nah, terus di sini saya punya catatan ya. Catatan ini tuh berguna untuk teman-teman ya. Jadi di sini kalau diputar di sumbu X, oke. Terus di sini ada juga catatan kalau diputar di sumbu Y. Putar di sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, di sini ada catatan ya. Kalau nanti diputar terhadap sumbu X, maka partisinya, persegi panjangnya itu tegak kayak gini ya. Jadi persegi panjangnya itu tegak kayak gini. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka persegi panjangnya itu tidur kayak gini ya, vertikal. Gini. Gitu. Terus untuk jari-jarinya kalau di sumbu X ini udah kita tahu ya. Jari-jarinya itu sama dengan Fx. Gitu. Kalau diputar di sumbu Y, jari-jarinya itu sama dengan F dalam kurung Y. Gitu. Gini ya, jadi ini catatannya. Nah, Fx itu kalau di matematika, Fx itu bisa kita tulis juga sebagai Y. Gitu ya. Jadi Fx itu bisa kita tulis sebagai Y. Nah, kalau Fy itu bisa kita tulis sebagai X. Nah, ini catatannya. Sekarang kita coba masuk ke soalnya. Nah, di sini kita coba latihan dulu ya. Sebelum membahas soal UAS, kita coba latihan dulu. Nah, di sini hitunglah volume benda pejal putar yang terjadi jika daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2, garis X sama dengan 1, sumbu X, sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X. Gitu. Jadi di sini kita punya dua kurva. Yang pertama Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2, terus yang kedua X sama dengan 1. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus gambarkan dulu kurvanya. Gitu ya. Jadi kurvanya harus kita gambarkan dulu. Nah, kalau kita lihat ya, yang pertama ini kan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Kita udah tahu dasarnya bahwa kalau kita punya grafik Y sama dengan X pangkat 2, grafiknya itu kan kayak gini ya. Grafiknya kayak gini. Gitu. Terus karena di sini itu plus 2, karena di plus 2, maka grafiknya itu naik ke atas sejauh 2. Gitu. Jadi grafiknya itu kayak gini. Gitu ya. Jadi X pangkat 2 ditambah 2 grafiknya ke atas gini. Jadi di sini bisa kita gambar bahwa grafiknya itu kayak gini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini angka 2-nya. Jadi grafiknya itu gini. Gitu. Nah, kemudian kita coba lihat yang kedua. Yang kedua X sama dengan 1. X sama dengan 1 kalau di catatan di luas yang sebelumnya, itu tinggal kita buat garis tegak ya. Di sumbu X-nya. Ini kan X-nya 1 ya, berarti di sini 1, tinggal kita buat garis tegak gini. Gitu. Ini ada di catatan luas. Coba kita lihat ya. Di sini kita lihat ya, di sini itu contohnya grafik dari X sama dengan 2. X sama dengan 2 kita buat garis tegak kayak gini di sumbu X, terus angkanya di sini angka 2. Gitu. Terus kalau X sama dengan 1 ya berarti di sini kita buat garis tegaknya. Gini. Gitu ya. Jadi jangan bingung, catatan di modul 12 tadi itu sangat membantu kita untuk mempercepat dalam menggambar grafik gitu. Nah, kemudian di sini itu kalau udah, nah kita ingat catatan kita yang sebelumnya. Ya kan? Catatan kita yang sebelumnya itu di sini ada diputar di sumbu X, ada diputar di sumbu Y. Kalau kita lihat di soalnya ini tuh diputar terhadap sumbu X, berarti diputarnya itu di sini. Gitu. Kalau diputar terhadap sumbu X, partisinya gimana? Partisinya itu tegak kayak gini ya. Jadi partisinya itu tegak. Jadi kita coba gambar partisinya. Partisinya itu tegak, kita coba ambil di sini. Gini ya. Kita ambil kayak gini. Nah, terus di sini kita udah tahu nih bahwa ini tuh ketinggiannya ya. Ini ketinggiannya itu delta X. Gitu ya. Ini udah ketahui nih bahwa ini tuh delta X. Gitu. Nah, terus karena diputar terhadap sumbu X, maka ini akan membentuk apa? Oke, membentuk apa nih? Kalau kita diputar terhadap sumbu X. Akan membentuk cakram ya. Ini kalau kita putar gini ya. Ini kita putar berarti nanti akan membentuk cakram. Cakram kayak tadi ya. Jadi kalau ini kita putar akan membentuk cakram. Sehingga ini bisa kita kerjakan menggunakan metode cakram. Gitu. Nah, metode cakram itu kita udah punya rumusnya. Rumusnya itu volume itu sama dengan Pi integral batasnya. Kita lihat batasnya. Batasnya juga di sini ada catatan ya. Kalau di sumbu X, batasnya itu di sumbu X gitu.
batas di sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu Y, maka batasnya di sumbu Y. Gitu. Nah, kita lihat batasnya. Batasnya itu di sumbu X. Batasnya itu dari mana? Dari sini sampai sini, yaitu dari 0 sampai 1. Gitu. Terus di sini kan kalau kita lihat dikali sama fx ya. Di sininya fx nih. R-nya itu fx kalau diputar terhadap sumbu X. Jadi di sini itu fx. Jadi kita tulis di sini fx dipangkatkan 2 dikali sama dx. Gitu. Jadi sama dengan ini tuh pi integral 0 sampai 1, fx-nya berapa? Fx-nya itu y ya. Jadi di sini saya punya catatan bahwa jari-jarinya itu sama dengan fx, sama dengan y. Maka di sini fx-nya itu merupakan nilai y ini, gitu ya. Jadi y ini tuh merupakan si fx-nya, gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja ke sini. X pangkat 2 ditambah 2 dipangkatkan 2 terus dx. Gitu. Nah, kemudian ini kita coba rapihin. Kita rapiin ya. Jadi ini pi integral 0 sampai 1 x pangkat 2 dipangkatkan 2 jadinya x pangkat 4 terus 2 dikali x pangkat 2 dikali 2 hasilnya plus 4x pangkat 2 terus 2 dipangkatkan 2 jadinya 4 dx gitu ya. Ini tinggal dikali biasa aja ya. X pangkat 2 ditambah 2 karena dipangkatkan 2 berarti kan dikali gini ya. Dikali gini. Jadi kaliin ke sini terus kaliin ke sini, habis itu ini kali ke sini, ini kali ke sini. Maka hasilnya itu ini ya. Gitu. Kalau pengen cepat mah gini aja, kalau pengen cepat gini caranya. X pangkat 2 dipangkatkan 2, hasilnya berapa? X pangkat 4. Terus 2 dikali X pangkat 2 dikali 2, hasilnya 4X pangkat 2. Terus 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4 gitu. Itu cara cepatnya. Jadi sama dengan, karena ini itu kita integral, maka pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 5 dibagi sama pangkatnya yang baru 5 ditambah yang ini 4x pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3 dibagi sama pangkatnya yang baru 3 ditambah 4 integral dari 4 hasilnya 4x ya karena di sini dx ya. Maka kalau diintegral hasilnya 4x. Terus kita masukin batasnya dari 0 sampai 1 gitu. Nah, terus di sini kita masukin batas atasnya dulu ya. Batas atasnya ini kan 1 ya. Kita masukin ke dalam sini. Gitu. Jadi di sini pi kemudian di sini itu x-nya berubah jadi 1 ya. 1 pangkat 5 dikurang dibagi 5 maksudnya ditambah 4 dikali dengan 1 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4 dikali 1 gitu. Kemudian dikurang pi kita masukin batas bawahnya. Batas bawahnya kalau kita masukin ke sini itu kan hasilnya apa? Hasilnya 0 ya. Gitu. Jadi yang sebelah ini, yang sebelah sini kalau dihitung itu hasilnya 0. Gitu. Jadi tinggal kita hitung di bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini itu kalau kita hitung hasilnya itu menjadi 83 pi dibagi 15. Gitu. Jadi volumenya sama dengan 83 dibagi 15 pi. Gitu. Jadi ini volumenya. Volumenya jangan lupa satuan volume ya. Satuan volume. Gitu. Jadi ini jawaban dari latihan kita. Nah, pada video berikutnya kita akan coba bahas soal UAS tahun 2023 ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.